Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih mengkaji bagian dari mengimani kitab-kitab Allah, wabil khusus mengimani Al-Quran. Setelah kemarin kita mengkaji tujuan Allah menurunkan Al-Quran yang Allah sampaikan di ayat 185 dari suratul Baqarah, yaitu sebagai petunjuk. Maka tujuan yang kedua diturunkannya Al-Quran adalah wabayyinatim minal huda, sebagai penjelasan atas petunjuk. Di Al-Quran surah Ali Imran pada ayat yang ke-102, Allah memanggil orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah SWT mengingatkan orang-orang beriman agar meningkatkan kualitas dirinya menjadi orang yang bertakwa atau muttaqin. Kemudian Allah SWT menjelaskan kenapa harus muttaqin. Karena muttaqin merupakan nilai tertinggi seorang manusia ketika dinilai oleh Allah SWT. Orang muttaqin oleh Allah disebut sebagai orang yang paling mulia. Ini namanya Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Di surah Al-Hujurat ayat 13 Allah menyampaikan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi kenapa takwa ini dipentingkan? Karena takwa merupakan ukuran kemuliaan seseorang. Bukan karena banyaknya harta, bukan karena tingginya jabatan, tetapi penilaian Allah atas diri kita adalah pada kualitas ketakwaan. Kemudian dalam Al-Quran surah
Ali Imran 133 sampai 135, Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa sebagai syarat bagi tiap-tiap orang untuk mendapatkan surganya Allah. Allah menyampaikan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, pemilik surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi amanu menjadi mutakin, karena mutakin adalah kemuliaan. Amanu menjadi mutakin, karena mutakin sudah disiapkan tempat kembalinya adalah al-jannah. Kemudian kalau orang bertanya, apa tanda-tanda orang punya karakter ketakwaan? Al-Quran menjelaskan di ayat 134, 135 dari surah Ali Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah menyiapkan surga bagi orang bertakwa, kemudian Allah menyebutkan, kalau Anda ingin tahu takwa itu tanda-tandanya apa, oleh Allah diberitahu. Yang pertama, orang yang berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Tadi ada pertanyaan bagus, Bapak Ibu. Mana yang didahulukan, kata penanya ini, antara membayar hutang atau sedekah? Jika uangnya pas. Pas itu artinya tidak ada kelebihan. Kalau untuk bayar hutang tidak ada kelebihan, kalau untuk sedekah ya tidak ada kelebihan. Maka jawaban kami, dahulukan membayar hutang. Karena membayar hutang itu dihukumi wajib. Bahkan Rasulullah menyampaikan, an-nafsul mu'minu muta'allaqun bidainin. Jiwa seorang mukmin ketika dia meninggal dunia muta'allaqun bidainin, akan tergantung dengan hutangnya. Maka saya ingin tetap titip pesan pada bapak-bapak atau ibu-ibu. Jangan pernah merahasiakan hutang. Kadang-kadang seorang suami berhutang kepada temannya dan dia wanti-wanti, aja cerita ning bojo. Si bisa nih, panggo ngirimi siapa? Pembarep nomor loro. Pembarep nomor loro. Oh berarti anak dari istri kedua. Makanya tidak boleh cerita sama istri pertama. Kalau dia kemudian geledak meninggal dunia, yang minjami tidak nagih, ahli warisnya tidak tahu punya hutang, jadi perkara. Jadi perkara nanti ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau uangnya pas, dahulukan membayar hutang. Tapi kalau tidak punya hutang, dalam keadaan sempit, artinya sempit itu ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, tapi bisa ditunda, maka tetaplah berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Ini tanda kemutakinan. Kemudian Allah menyebutkan lagi, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan amarah, bukan orang yang tidak pernah marah. Tapi orang yang ketika marah masih terkendali. Bagaimana cara mengendalikan marah? Ketika marah, bacalah ta'awud. Ketika marah, berwudulah. Ketika marah, bacalah Al-Quran. Masih marah, Pak? Ya selesaikan 30 juz. Nanti marahnya akan hilang. 1 juz berapa menit, Pak, biasanya? Ya mau juz 1, juz 2, juz 3, juz amma. Kalau 1 juz selesai, dibaca tartil normalnya 40 menit. Kali 30. 1200 menit sama dengan 20 jam.
Lagi jengkel baca Quran 20 jam, otomatis jengkelnya hilang. Ditambah pipinya kan pegel kiwat dengan, maka marahnya akan reda. Jangan marah, kemudian melakukan pelampiasan. Nanti berakibat tidak baik. Ini tanda orang yang muttaqin. Wal afina anin nas. Mudah memaafkan orang lain. Karena apa? Orang bertakwa menyadari memberi maaf itu adalah ibadah. Surah Al-A'raf 199, kata Allah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Inilah fungsi Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Maka kalau ada yang bertanya, tafsir Al-Quran yang paling baik apa? Tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Allah nyuruh kita beriman, kita beriman. Allah nyuruh kita bertakwa, kita berupaya bertakwa. Ketika pertanyaannya, kenapa harus bertakwa? Karena itu tanda kemuliaan. Kenapa harus bertakwa? Karena itu jalan untuk masuk surga. Apa ciri-ciri dari ketakwaan? Tadi sudah disampaikan. Ini yang dimaksud dengan wabayinatim minal huda. Al-Quran menjelaskan petunjuk, Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran yang ketiga adalah wal furqon. Apa itu Al-Furqan? Insya Allah akan disampaikan pada materi kultum yang akan datang. Demikian, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.